Shalom Sobatku Dikasih Tuhan, bertemu kembali dengan saya Eker Saugo di channel ini. Bagaimana kabar kita semuanya? Semoga saudara-saudara sekalian yang sedang menyaksikan video ini tetap sehat-sehat saja ya. Amin. Ya teman-teman yang dikasih Tuhan, kita baru saja melewati Jumat Agung dan Paskah. Kita baru saja memperingati di mana Kristus telah bangkit dari kematian, dan kita memperingati merayakan karya agung dari Tuhan kita Yesus Kristus. Itu adalah pengorbanan yang agung, yang sejati, di mana kita yang berdosa yang mestinya dihukum, dibebaskan karena kita ada di dalam Kristus. Jadi pengorbanan Kristus bagi orang-orang Kristen adalah sangat mahal. Nah teman-teman, dalam kesempatan ini, karena ini masih suasana dalam Paskah, Ustadz Abdul Somad ketika berceramah, dia memberikan ceramahnya kepada umatnya. Dia mengatakan bahwa yang disalib itu, yang dibunuh itu bukanlah Yesus Kristus. Dia mengatakan yang disalib justru adalah Yudas Iskariot. Jadi Ustadz Abdul Somad membuat satu pernyataan, padahal kalau kita baca buku-buku di dalam sejarah mereka juga ragu apakah yang disalibkan, yang dibunuh itu adalah Yudas atau Yesus yang diserupakan atau Yesus yang lain. Seperti kalau kita dengar video-video mereka. Tetapi dalam kesempatan ini, Ustadz Abdul Somad secara langsung dengan tegas mengatakan bahwa yang dibunuh itu adalah Yudas Iskariot. Apakah benar demikian? Nah, nanti kita akan bahas. Dan sesudah kita membahas video ini teman-teman, kita juga akan mendengarkan ucapan selamat Paskah dari Mas Gibran sebagai wali kota Solo. Dan ini tentu bertentangan dengan Ustadz Abdul Somad ya. Nah, kita akan dengarkan bersama-sama. Mereka tidak benar-benar yakin sudah membunuh Isa alaihissalam. Wa ma qataluhu yaqina. Karena mereka heran, kenapa kalian tangkap aku? Kenapa kalian tangkap aku? Bahkan dia tertawa, kenapa kalian tangkap aku? Bahwa yang membunuh Yudas itu adalah tokoh Yahudi, tidak diragukan lagi. Filmnya dibuat oleh Mel Gibson. Mel Gibson membuat film bahwa penangkapan itu dipelopori oleh Yahudi. Judul filmnya The Passion of Christ, penderitaan Yesus Kristus. Maka ketika itu orang Yahudi Amerika mengamuk, unjuk rasa di jalan, karena itu akan memberikan presiden buruk, mengatakan kami tidak terlibat dengan pembunuhan itu. Tapi sejarah berkata mereka lah yang terlibat membunuh nabi-nabi. Nabi Isa mereka ingin bunuh, tapi Allah selamatkan. Apakah Nabi Muhammad SAW pernah ingin dibunuh oleh orang Yahudi? Ya, ketika Nabi datang ke kampung Yahudi Khaybar, lalu di kampung itu mereka bertanya, Muhammad, ya, kamu senang makanan, makan apa? Kata Nabi SAW, sahabat menjawab, Muhammad itu suka makanan kaki kambing bagian depan. Oh, itu juga ya. Maka mereka suguhkan kaki kambing bagian depan. Kita kalau ada tamu, kita tanya makanan, Ustadz suka makan apa? Ustadz suka minum apa? Kita mau kasih yang terbaik. Mereka rupanya tanya itu, mereka ingin tanamkan racun sebanyak-banyaknya. Oke teman-teman yang dikasih Tuhan, demikianlah cuplikan video dari Ustadz Abdul Somad. Jadi Ustadz Abdul Somad dengan tegas mengatakan bahwa yang dibunuh, yang disalibkan itu adalah Yudas Iskariot. Nah teman-teman, berbicara soal Yesus Kristus di dalam sejarah, itu tidak dapat ditolak dan tidak dapat disangkal lagi bahwa yang sebenarnya yang disalibkan itu adalah Yesus Kristus. Nah, mengapa ini menjadi perdebatan bagi kalangan apologet Muslim ya? Mereka justru selalu mengatakan bahwa yang disalibkan itu bukanlah Yesus, tetapi orang yang diserupakan, atau seperti Ustadz Abdul Somad ini, dia mengatakan adalah Yudas Iskariot. Nah, Ustadz Abdul Somad juga mengatakan itu sudah dicatat di dalam fakta sejarah. Padahal kalau kita melihat fakta sejarah yang lebih jauh lagi, mereka justru mengakui bahwa yang disalibkan itu adalah Yesus. Dan Alkitab secara jelas memberitahu kita bahwa yang disalibkan adalah Yesus. Mengapa ini menjadi penting untuk kita sampaikan? Saya sampaikan ini karena Alkitab itu di dalam perjanjian lama telah menubuatkan Yesus Kristus dan juga karya-karya agung yang akan dikerjakan sampai di penyaliban. Nah, kalau seandainya
nubuat dalam perjanjian lama tidak tergenapi, misalnya saja, kalau Yudas yang disalibkan berarti meleset tuh rancangan di dalam nubuat di dalam perjanjian lama. Yang benar itu adalah semua yang terjadi dalam kehidupan Yesus itu sudah tercatat dan dinubuatkan di dalam Alkitab. Itulah sebabnya tidak dapat disangkal bahwa yang disalibkan itu adalah Yesus Kristus. Lagi-lagi begini teman-teman, saya akan membaca satu ayat Alkitab untuk membuktikan kepada kita bahwa Yudas sudah mati sebelum Yesus disalibkan. Dalam Matius pasal 27 ayat 5, maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci. Ini adalah Yudas. Lalu ia pergi dari situ dan menggantung diri. Jadi di sini Yudas sudah mati. Dia menggantung dirinya karena dia menyesal telah menyerahkan orang yang tidak bersalah, yakni Yesus Kristus. Jadi kalau Yudas yang disalibkan, yang dibunuh itu adalah sangat tidak tepat. Alkitab jelas mencatat bahwa Yudas telah mati setelah dia tahu dan sadar bahwa dia telah menyerahkan orang atau darah yang tidak bersalah. Nah, itulah sebabnya dia menggantung diri. Penyesalan seperti ini adalah penyesalan yang tanpa pertobatan. Berbeda dengan Petrus. Petrus menyesal karena menyangkal Yesus, tetapi dia bertobat, berubah, mengalami kelahiran kembali. Nah, jadi yang benar adalah Yesuslah yang disalib. Mengapa ini menjadi penting? Karena penebusan dosa dikerjakan oleh Sang Kristus. Karena hanya satu nama, Yesus Kristus, yang bisa membebaskan, melepaskan, mendamaikan manusia yang berdosa dari murka Allah. Nah, itulah sebabnya kita sangat bersyukur karena Kristus mengerjakan itu untuk kita yang percaya kepadanya. Nah, kita akan mendengarkan satu ucapan selamat Paskah dari Mas Gibran sebagai Wali Kota Solo. Mari kita dengar bersama-sama. Salam sejahtera bagi kita semua. Perayaan Paskah merupakan momentum terbaik untuk merenungkan perjalanan kehidupan kita, baik sebagai individu maupun bagian bangsa Indonesia. Dengan semangat Paskah, marilah kita pererat persaudaraan, menebarkan kasih kepada sesama, dan berpartisipasi dalam kebangkitan kota Solo. Selamat merayakan Paskah kepada saudara-saudaraku umat Kristiani. Dengan setulus hati, rayakan Paskah bersama keluarga di akhir pekan. Hati-hati di jalan bagi yang bepergian. Terima kasih. Oke teman-teman yang dikasih Tuhan, demikianlah pernyataan ucapan selamat Paskah dari Mas Gibran. Dan ini jauh lebih baik dan jauh berbeda dengan Ustadz Abdul Somad. Ustadz Abdul Somad mengatakan bahwa secara tidak langsung dia menolak bahwa Yesuslah yang disalibkan. Dia mengatakan Yesus Isa Al-Masih itu diangkat ya oleh Allah. Pada faktanya Alkitab mencatat Yesuslah yang disalibkan, dan tidak hanya disalibkan, dia dikuburkan tapi juga bangkit dari kematian. Itulah kemenangan atas maut. Dan menurut saya Mas Gibran jauh lebih maju berpikir daripada Ustadz Abdul Somad. Jadi teman-teman, itulah yang ingin saya sharingkan kepada kita, bahwa sangat terlihat berbeda dari Ustadz Abdul Somad dan juga dari Mas Gibran. Mas Gibran setuju ada kematian, tetapi juga ada kebangkitan. Itulah sebabnya dia mengucapkan selamat Paskah bagi kita semua. Saya juga mengucapkan selamat Paskah untuk kita semua. Tuhan memberkati, tetap hidup dalam kasih Tuhan dan tetap semangat. Shalom.